Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di saham Petrosi atau PTRO ya. Kita tahu sendiri bahwa PTRO ini dulu ada dipegang sama Pak Loh Keng Hong. Ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024. Dan kalau kita lihat harga sahamnya ya, bahkan ini harga sahamnya sudah meningkat 10 kali lipat ya dalam 5 tahun terakhir. Wah, ini saya cukup bagus sih. Untuk yang ada hold dari dulu sampai PTRO ini ada presiden direkturnya yaitu Pak Michael, kemudian direkturnya yaitu Rudy Santoso. Alamat kantor mereka ada di Indi Bintaro Office Park Building B di Tangerang Selatan ya. Jadi ini ada di Jambo Boulevard Bintaro Jaya Blok dan 7 ya. Nah, kemudian di sini untuk laporan keuangannya ini nilainya itu dia dikatakan US dollar tapi itu nilainya ribuan. Dia bentuknya itu dia US dollar tapi nilainya ribuan. Jadi bisa dilihat di bawah tanggal ini ada disebutkan untuk kas dan setara kas kita lihat dari 72 juta dolar sekarang berkurang menjadi 42 jutaan dolar. Kemudian ini ada piutang usaha. Oke, piutang usaha dia meningkat juga. Yang pihak bereaksi, pihak ketiga dia menurun ya. Tapi pihak bereaksi mau meningkat. Total aset lancar ya dari 315 juta dolar sekarang menjadi 300-an juta dolar. Kemudian kita lihat persediaannya ya. Persediaannya ini kalau kita lihat di sini pun ikut meningkat ya. Persediaan ikut meningkat. Ini cukup bagus sih kalau kita lihat dari persediaannya. Untuk total asetnya pun dia menurun ya, total asetnya dari 727 juta dolar sekarang menjadi 700-an juta dolar. Pokoknya dia menurun. Hutang bank dari 37 juta dolar menurun juga menjadi 20 jutaan dolar. Kita lihat yang total hutang jangka pendek. Total hutang jangka pendek dia kurang sedikit saja sih. Tapi sebenarnya yang paling penting itu ya, untuk dalam hutang ini kadang ada yang hutang jangka panjang dia ketika berubah menjadi masa jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dia berubah menjadi jangka pendek. Tapi kita lihat itu yang total hutangnya saja. Total hutangnya dari 492 jutaan dolar sekarang menjadi 476 jutaan dolar. Nah, ini semua pakai dolar, apalagi sekarang harga dolar kan terus meningkat. Nah, ini jadi tinggal dikali saja sekarang 16 ribuan ya, dikali 16 ribuan saja. Total ekuitas, nah dia menurun, sedangkan total debitasnya pun menurun. Tapi untungnya untuk yang total hutangnya dia menurun lebih banyak daripada total ekuitasnya. Berarti masih cukup bagus saya. Walaupun asetnya itu berkurang ataupun menurun, tapi setidaknya mereka sudah bisa mengurangi hutangnya. Pendapatan kita lihat di sini bahkan meningkat dari 128 jutaan dolar menjadi 156 jutaan dolar. Kita lihat saja 1 jutaan dolar sama dengan 16 miliaran ya, 16 miliaran. Kalau kita lihat 100 ribu berarti kalau habis 1,6 triliunan gitu lah ya. Nah, ini ada dikatakan total laba bersih periode berjalan, dia agak bukan cukup drastis menjadi 200-an ribu dolar saja. Masih tapi kita lihat saya nanti ini pembayaran kepada pemasok, dia meningkat. Ini pembayaran kepada pemasok dia meningkat dari 61 jutaan dolar menjadi 79 jutaan dolar. Jadi mungkin ada yang bertanya, ini kan labanya sudah turun cukup drastis, berarti ini kan perusahaannya agak bagus. Nah, agak bisa dibilang kayak gitu ya, karena kita perlu lihat juga dia baik kepada pemasok berapa, persediaannya berapa dan lain-lain. Kalau dia memang dia lebih pilih untuk mengeluarkan uang untuk masa depan daripada hanya terlihat laporan keuangan yang bagus untuk sementara. Nah, itu menurut kami itu adalah sebuah perusahaan yang bagus karena dia gak peduli tentang pendapat orang lain, yang penting perusahaannya ini berjalan dengan bagus. Itulah yang menurut kami ada top management yang bagus. Nah, dan ini kalau kita lihat di sini ya, dia gak gitu penting kali sih orang mau lihat labanya turun lagi gimana. Yang penting perusahaannya ini bisa menjadi lebih baik. Ini saya cukup bagus ya menurut kami. Ini kasnya kalau kita lihat kasnya dari ini ya, cash on hand ya.
yang dari 36.000 dolar menjadi 32 ribuan dolar. Dia tadi ini angka kecil lah, agak gitu apa kayak sih. Ini yang di bank, paling banyak mereka taruh di Bank Mandiri. Wah, ini Bank Mandiri enak nih, dapat uang agak cukup banyak, 25 jutaan dolar dari 38 jutaan dolar. Tapi memang sudah cukup berkurang. Kalau kita lihat untuk yang totalnya ternyata dia menurun ya memang ya, 66 jutaan dolar menjadi 39 jutaan dolar. Deposito penjaga juga menurun. Memang semua rata-rata menurun kalau kita lihat di sini. Ini piutangnya, kita lihat piutang pihak berhasil dia meningkat. Flow Petrosi Joint Organization, nah menjadi 27 jutaan dolar dari 20 jutaan dolar. Sedangkan untuk yang pihak ketiga kita lihat dia berkurang ya, menjadi 117 jutaan dolar dari 128 jutaan dolar. Tapi masih oke. Kita lihat nah ini ada persediaannya. Persediaan kita lihat di sini, ini semua rata-rata meningkat loh. Lihat saja dari 19 jutaan dolar sekarang menjadi 21 jutaan dolar. Tapi itu yang sebelum penyisihan persediaan usang ya. Nah dia pokoknya dia meningkat lah untuk persediaannya. Nah ini saya tetap bisa lihat di sini. Memang menurut kami ya, kalau kita lihat dari perkembangan harga kripto jika dibandingkan dengan perkembangan harga saham, memang kalau untuk yang kenaikan tertingginya mungkin kripto menang. Tetapi dalam beberapa aspek ada juga saham yang dia outperform, seperti Petrosi ini kita lihat dia kan berkembang cukup pesat ya. Kalau untuk kripto kan dia memang kalau menurut kami juga dilihat juga dari timingnya, memang dia meningkat juga. Dan sekarang kita ada harga kripto memang sedang menurun, harga saham kayaknya sudah mulai merangkak naik ya kalau menurut kami. Jadi ibaratnya dalam berinvestasi kayak timing itu memang sangat penting juga. Kita bukan hanya melihat sebuah perusahaan itu bagus atau enggak, timing dalam membeli sebuah perusahaan ataupun timing dalam membeli sebuah aset kripto ataupun yang lainnya lah, yang investasi yang kita percayai gitu, yang orang lain percayai. Nah itu semua perlu dilihat juga timing sebelum berinvestasi menurut kami ya. Seperti timing membeli emas, timing membeli ini itu. Nah itu perlu dilihat juga. Walaupun dalam jangka panjang kebanyakan rata-rata naiknya. Nah ini kita lihat pendapatannya berdasarkan penjualan batu bara. Wah ini kemarin katanya nggak ada, sekarang jadi ada 5 jutaan dolar ya yang penjualan batu bara. Sepanjang waktu konstruksi paling banyak. Nah inilah yang menurut kami ibaratnya sebuah perusahaan jasa, dia kalau misalnya ada satu orang terkenal yang dia percaya dengan perusahaan itu, maka rata-rata semua perusahaan gede ataupun perusahaan kecil akan lebih percaya terhadap brand ataupun perusahaan tersebut. Karena ini semua hanya tentang kepercayaan sih. Kalau untuk perusahaan jasa ya, perusahaan jasa kalau menurut kami hanya lebih kepada kepercayaan orang yang memimpin perusahaan tersebut ataupun ada afiliasi dengan orang-orang tertentu. Nah itu akan menambah kepercayaan ataupun brand awareness dari sebuah perusahaan jasa tersebut. Nah ini kita lihat kayaknya yang tadi kan konstruksi kan meningkat cukup banyak ya. Ini berarti kan semua orang sudah rata-rata kena Petrosi dan mungkin mereka sudah tahu bahwa kualitasnya cukup bagus. Nah jadi memang perusahaan jasa itu dilihat juga dari brandnya ya, gitu-gitu. Nah, karena kita skip.
Oke, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.